Jadi dengan keahlian saudara, saudara bisa memperoleh eh, memperoleh uang. Singkatnya begitu ya, memperoleh materi, memperoleh uang, atau memperoleh reward ya, memperoleh return dari keahlian saudara, sehingga saudara bisa memenuhi kebutuhan pokok saudara ya dari keahlian saudara itu. Itu ya. Jadi inti dari ya bukan inti lah. Apa? Kalau mau dikatakan inti boleh sih, tapi meskipun sebetulnya itu bukan inti ya. Tapi bahwa hal itu harus ada. Jadi kan tergantung lagi-lagi tergantung sudut pandang. Selama kita hidup di dunia, maka kita membutuhkan sumber daya untuk bisa melangsungkan kehidupan, ya itu. Nah, di antara sumber daya untuk melangsungkan kehidupan itu adalah kita memperoleh kita memiliki sumber-sumber untuk uh, apa uh, uh, untuk menyusun alokasi sumber daya yang kita miliki itu sehingga kita bisa melangsungkan kehidupan dengan baik itu. Nah, kalau saudara sudah menonton YouTube saya yang 3 tayangan itu, nah itu buku yang digunakan adalah ini nih. Ya. Buku yang digunakan adalah ini, bukunya berbahasa Inggris ya. Santai aja. Anton bukunya bahasa Inggris aja. Nggak usah juga panik ya. Oke. Jadi bukunya ini buku tahun 10 tahun yang lalu kalau nggak salah, kita lihat dulu ya. Ini ya. Edisi ketiga Pearson. Ya. 2013 ya. 7 tahun yang lalu lah, 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu. Tapi kalau kita lihat dalamannya ini muncul ya. PowerPoint muncul di saudara. Oke. Kalau lihat dalamannya ini masih sangat relevan ya, masih sangat relevan dengan kita. Kenapa? Karena ya kita lihat pada setiap chapter ini. Jadi andai kalau saya ditanya Pak Anton mana RPS-nya, RPS-nya semua daftar isi yang ada di buku-buku itu aja lah ya. Itu RPS-nya itu. Jadi nggak usah terpaku kepada satu RPS tertentu karena toh kita menggunakan bahan ini interchangeable ya, saling bergantian, saling menggantikan. Meskipun dari buku ini, tetap kita akan melihat sumber-sumber lain, termasuk juga yang kemarin dari Renal Kasali ya, dari Renal Kasali gitu. Jadi saudara bisa melihat bagaimana bagaimana satu produk dilempar ke pasar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kan pertanyaannya begini, saya selalu bertanya kepada para mahasiswa dan terutama bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewirausahaan di mana saya dijadwalkan sebagai pengajarnya. Setelah lulus, apa pilihan saudara? Ya ini mungkin di YouTube sudah saya sampaikan ya. Apakah saudara nanti dengan keahlian saudara itu tiap bulan terima gaji atau memberi gaji? Itu ya. Itu ya. Apakah tiap bulan itu saudara terima gaji atau memberi gaji? Itu. Jadi ini lagi-lagi tergantung sudut pandang, tergantung mindset ya. Termasuk juga ya sudut pandang masyarakat. Kan masyarakat itu seringkali menilai orang bekerja itu kalau pagi-pagi pergi dari rumah pakai pakaian rapi menuju ke kantor, apapun kantornya ya itu. Nah, dan karena negara kita dijajah cukup lama, kemudian pada masa penjajahan itu PIAI itu adalah pegawai negeri, maka kemudian seringkali kita
apa istilahnya? Ya, muncul anggapan bahwa yang bekerja itu adalah pegawai negeri sipil. Ya mau sipil mau militer. Pokoknya pegawai negeri lah. Pegawai negeri yang dijamin oleh negara dan seterusnya itu ya. Tiap bulan dapat gaji, nanti udah tua dapat pensiun. Ya, ya meskipun kalau lihat kisaran gaji pegawai negeri itu nggak bisa kaya. Kalau lihat kisaran gaji pegawai negeri itu nggak bisa kaya ya. Itu makanya lagi-lagi pertanyaannya apakah nanti di akhir setelah sudah lulus, setelah kita lulus itu kita mau apa, mau menjadi orang yang menerima gaji atau itu ya, atau mau memberi gaji. Gitu. Jadi kalau kalau apa? Nah, sini berapa nih? Ada partisipan 28 ya. Ini partisipan 28. Kalau dari 28 orang ini siapa yang ketika lulus terima gaji atau memberi gaji? Kalau saya bikin survei gimana tuh? Saudara boleh Terima boleh gaji, Pak. ya, Atau saudara enggak boleh. dua-duanya, Pak? Ah, sini Fajar Sidik mohon tidak itu ya, hati-hati ya, hati-hati itu menyentuh layar itu muncul itunya, muncul coret-coretannya, hati-hati menyentuh layar. Jadi kalau dua-duanya berarti mesti menjadi pemberi gaji, karena ketika kita memberikan gaji kepada karyawan kita, kan posisi kita ini sebagai karyawan juga, pemilik itu sebagai karyawan. Itu ya. Jadi kalau dua-duanya menjadi pemberi. Nih siapa nih Muhammad? Hati-hati itu layar ya. Hati-hati sentuh layar itu biar nggak coret-coret lah. Oke, jadi mohon mohon dipikirkan ya. Pilihan ada di tangan Anda ya. Pilihan ada di tangan Anda itu. Kalau jawabannya dua-duanya berarti pemberi gaji ya. Gitu. Kalau menerima gaji Pak Anton, saya ambil, saya bukan risk taker, itu ya istilahnya ya. Saya bukan risk taker. Wirausahawan itu risk taker ya. Saya bukan risk taker. Kenapa? Ya, ya alasan bisa dibuat lah ya, gitu. Nah, pilihan ada di tangan Anda, alasan bisa dibuat dan seterusnya, sehingga dari situ ya saudara mulai membuat roadmap ya, mulai membuat roadmap kehidupan terkait dengan apa yang akan dilakukan di kemudian hari itu berdasarkan keahlian saudara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara tidak selalu kesuksesan kewirausahaan itu berhubungan dengan pendidikan formal. Jadi nggak ada larangan, prodinya ilmu hadis, prodinya ilmu tafsir, prodinya filsafat gitu ya. Itu. Jadi entrepreneur. Jadi entrepreneur, sorry. Salah lagi ngomongnya. Jadi entrepreneur ya, itu nggak ada halangan, nggak ada larangan. Itu bahkan, jadi kalau kita lihat teorinya, teori ada tiga teori. Oke, ada tiga teori. Apakah born atau made atau born and made. Ini ya. Ini teksnya mestinya hurufnya. Oh, jelas. Jelas ya. Biar terlihat lebih jelas lah ya.
Apakah born, made, atau born and made? Siapa? Ya, mari kita tulis di sini. Ya, ini teori yang saya temukan. Ini biasanya digunakan untuk menganalisis apakah seorang manajer atau seorang leader atau seorang entrepreneur. Nah, ini ya. Tuh. Jadi ada tiga sosok ya, tiga sosok yang ada di dunia ini: manajer, leader, entrepreneur. Aduh, ini kurang ya. Mohon maaf nih. Bentar. Untuk leader, kemudian manajer dan entrepreneur. Ya. Jadi yang pertama, teori pertama ya mengatakan leader, manager atau entrepreneur ya, itu was born, dilahirkan. Apa yang dimaksud dengan teori ini? Bakat. Ya. Seseorang menjadi leader, seseorang menjadi manager, seseorang menjadi entrepreneur itu karena bakat. Sehingga kita bisa, makanya dalam mempelajari entrepreneurship itu lebih banyak atau cukup banyak perkuliahan atau pelatihan atau workshop, seminar dan lain sebagainya itu merujuk kepada success story. Ya, jadi bagaimana seseorang yang sukses menjadi pengusaha, padahal ketika dilihat latar belakang pendidikannya tidak ada hubungannya sama sekali. Bahkan cukup banyak orang yang tidak sekolah. Ya, dulu lah zaman saya masih kecil lah, ya. Zaman saya masih kecil itu tidak sekolah. Nah, kita punya tokoh, ya kita terlepas dari latar belakang ya, Lim Sio Leong, ya. Lim Sio Leong itu saudara kalau kita lihat biografinya, asalnya itu kuli pelabuhan, ya kuli angkut pelabuhan tuh, porter ya kalau di kita. Dalam porter zaman baru merdeka negara kita itu, ya itu datang dari Cina daratan ya, ya kita tidak mempersoalkan, tidak mendiskusikan bagaimana proses naturalisasinya ya, kewarganegaraannya kita kesampingkan dulu lah karena itu di luar konteks perkuliahan kita. Tapi bagaimana kegigihan seorang Lim Sio Leong ya, yang asalnya kuli pelabuhan itu bisa menyisihkan pendapatannya dari tips orang yang ngasih itu ya. Kayak kita kalau zaman belum COVID kan ke terminal kan suka bawa calo angkut ya, calo angkut itu ada yang bawa koper, ada yang bawa ransel, bawa apa, Pak boleh saya tolong. Maksudnya bukan menawarkan jasa itu, ya menawarkan jasa, tapi sebetulnya bukan jasanya itu, ya mereka memang membutuhkan penghasilan dari jasa ngangkut barang. Nah, apa yang dilakukan oleh Lim Sio Leong pada saat itu ya, dia menyisihkan uang yang diperolehnya. Jadi sekecil apapun uang yang diperolehnya, dia tetap sisihkan. Ya, dia tetap sisihkan ya dari apa yang dilakukannya itu kemudian terkumpullah sampai pada jumlah tertentu ya. Ya, kita bisa banyak memperoleh cerita bagaimana ada tukang beca bisa naik haji kan gitu ya. 40 tahun nabung coba itu. Ya, kemarin itu kan viral di YouTube itu. Nah itu seperti itu ya. Jadi entrepreneur itu lebih kepada sikap mental, Saudara di buku-buku yang tadi saya kirim itu kalau hanya sekedar pengetahuan tinggal baca ya, Tapi bagaimana meng-create jiwa entrepreneur itu lebih kepada sikap mental, bagaimana endurance, daya tahan mental kita ya, andai kita mau memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, di akhir bulan kita memberi gaji, termasuk memberi gaji buat diri kita sendiri, ya itu seperti itu. Nah itu sikap mental. Nah apa yang dilakukan oleh Om Lim itu ya, panggilan akrabnya kan Om Lim.
bukan bawahan saya, ya, itu panggilan akrabnya Om Blim itu menyisihkan, dan dari hasil menyisihkan itu dia kemudian beli satu petak tanah, dibagi dua, ya. Jadi ada bagian tidak 50% ya, tidak 50-50 pembagiannya. Saya tidak mendapatkan secara detail, tapi itu yang dilakukannya. Yang satunya dipakai untuk tempat tinggalnya, yang satunya lagi dipakai untuk menanam cabai, bawang, dan apapun yang kemudian menjadi bumbu Indomie. Ya, itu. Ya, terpaksa saya menyebut merek ya, di entrepreneur nggak menyebut merek susah tuh ya. Itu. Jadi saudara, siapa yang lagunya Padiangan tuh apa? Anak kos itu ya, nasib anak kos itu lah. Tiap hari makan mie kan gitu ya. Iya, iya. Sampai hari ini kalau kita lihat preferensi konsumen dari sejumlah merek mie yang ada, Indomie nomor satu. Ya, Indomie nomor satu. Dan bahkan di sektor informal, kaki 5, kita bisa menemukan itu tenda-tenda itu bukan mie rebus, tapi langsung ditulis Indomie rebus. Datang ke situ kita dikasih merek lain, itu bukan persoalan ketidaksesuaian antara yang dipasang di tenda itu dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Bukan persoalan itu ya. Itu persoalannya brand. Ya, persoalannya brand. Di PDF yang ketiga tadi saya kirim itu bagaimana Siwak F yang kemarin minggu kemarin case study-nya, saya berharap saudara baca itu ya, case study-nya saya kirim ya dari bukunya Renal Kasali. Nah, ternyata dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Diploma 3 itu ternyata ya yang nge-brand itu ya itu Pepsodent. Ya, yang nge-brand itu kan Pepsodent itu. Nggak ada ya, sampai hari ini jadi brand itu, kekuatan brand itu susah untuk diruntuhkan kalau sudah nge-brand. Ya. Nah, dari penelitian-penelitian yang ada, brand hanya bisa diruntuhkan oleh promosi yang jor-joran itu, oleh iklan yang jor-joran. Kenapa? Karena di buku Renal Kasali kan ada 3 ya, segmentasi, targeting, and positioning. Nah, karena kekuatan positioning, jadi positioning itu adalah menghujamkan merek ke benak konsumen. Itu. Nah, itu jadi promosi itu ya kita tengok ke kiri, kita baca brand itu, tengok ke kanan, kita baca brand itu, kita lihat logonya, dan seterusnya. Itu secara psikologis mengendap dan masuk ke alam bawah sadar konsumen, masuk ke alam bawah sadar kita. Jadi kalau misalkan, tadi itu juga saya contohkan ya, saya kasih waktu 3 detik, sebutkan merek sabun misalkan. Itu. Nah, yang pertama kali muncul di benak kita itu yang sudah melewati proses positioning itu di benak kita tanpa kita sadari. Ya. Kalau saya sekarang kemudian meminta kepada saudara untuk menyebutkan perguruan tinggi umum favorit di Indonesia, saya kasih 5 detik, silakan. UI. UI itu nge-brand di Fauzan. Gitu ya. Itu ya. Kalau misalkan kita ingin tahu urut-urutannya, 5 detik lagi, sebutkan 3 perguruan tinggi umum favorit. ITB. Ya, setelah UI muncul ITB. UIN Bandung, Pak. UIN Bandung bukan perguruan tinggi umum, PTKI itu. Ya, itu. Iya PTKI kan, kita harus jelas dulu kategorinya. UIN Bandung itu PTKI, ya, perguruan tinggi keagamaan Islam. Meskipun di dalamnya dibuka prodi-prodi umum ya, prodi-prodi yang kemudian disebut dengan prodi umum itu. Kayak umum, Pak. Meskipun itu salah kaprah, ya, itu salah kaprah. Yang dimaksud prodi umum itu adalah prodi non agama. Sebab kalau General University artinya siapapun orang bisa belajar tanpa melihat latar belakang. Ya, jadi UIN Bandung kalau dilihat dari status posisi sebagai General University, ya
Kenapa? Karena UIN Bandung kan tidak membatasi bahwa yang kuliah di UIN Bandung harus Muslim, enggak. Ya, sekarang banyak yang non Muslim kuliah di kita. Ya, bahkan dosennya pun ada yang non Muslim. Dosen kita itu ada yang non Muslim loh. Dan ini adalah ciri ciri bahwa perguruan tinggi kita sudah menjadi general atau public university, ya, public university, perguruan tinggi milik publik. Siapapun boleh belajar, boleh mengajar sesuai dengan kompetensi masing-masing, ya, itu seperti itu. Nah, oke, jadi itu contoh ya, contoh bagaimana brand memiliki kekuatan di hadapan konsumen, ya, di hadapan kita selaku konsumen, dan ketika kita mempelajarinya, ya sebetulnya apa yang kita pelajari ini, banyak aspek apa yang kita pelajari di entrepreneurship ini, di kewirausahaan ini adalah apa yang kita lakukan sehari-hari. Apakah kita sadar atau tidak? Gitu, ya. Nyuci pakai apa? Pakai rinso. Pas dilihat total. Pas dilihat merek-merek merek-merek deterjen itu ya. Downy. So aja kan gitu ya. Nah, itu contoh. Oke. Nah, jadi saudara, success story, saya kasih contoh sedikit tadi, Lim Soo Leong dengan Indomie itu, ya, itu adalah sebuah proses perjalanan panjang, membutuhkan tingkat kesabaran yang luar biasa, yang nyaris tanpa batas, kesabaran, endurance, ya, dan seterusnya, dan ya konsistensi. Ya, bahasa kitanya istiqomah ya. Awas loh, jangan salah memahami istiqomah. Bukan singkatan ya. Ya, saudara mungkin belum terbiasa mendengar kepanjangan istiqomah di kalangan bapak-bapak ya. Ada singkatannya itu. Nggak usah saya sebutkan lah di sini ya. Singkatan istiqomah itu di kalangan bapak-bapak itu. Jadi itu contoh yang bisa kita gunakan bagaimana kita mempelajari entrepreneurship itu, ya. Nah, karena persoalan Alfi, cuma sedikit. Karena persoalan feodalisme yang pernah melanda wilayah yang hari ini menjadi NKRI, ya, kan sebelum 45 kan bukan NKRI ya kita ini. Penjajahan Belanda itu, maka kemudian ada semacam barrier, ada semacam rintangan ketika kita mau terjun ke wilayah entrepreneurship itu. Dan ini masih dirasakan oleh orang-orang yang seusia saya plus mungkin 10, saya sekarang 50 ya, 20 tahun itu berapa? 30 tahun lah ya. Nah ini, saudara kan paling saudara 20 ya sekarang itu ya. Usia saudara kan 20 ya. Jadi 10 tahun di atas saudara, tobako 10 tahun di atas saudara, itu masih merasakan itu. Ya, masih merasakan itu. Jadi ketika, jadi gini, ini saya cerita saya ya. Saya dulu waktu kuliah, itu bawa ransel. Dalamannya itu, ya buku paling 1-2 buku ya. Ranselnya gede tuh. Kayak anak mabeka naik gunung ya. Itu ya, itu dalamannya itu ada sepatu, ada baju, ya macam-macam lah ya. Ya sepatu mahasiswa, sepatu mahasiswi, ada sendal segala macam. Apapun yang bisa saya jual itu saya jual. Ya, ke kawan-kawan tuh. Ya, tidak hanya kawan-kawan ya, tidak hanya kawan-kawan, ke siapapun lah gitu. Tapi saya nggak pernah ngemper di kampus. Ya, nggak pernah ngemper di kampus, sehingga orang nggak tahu bahwa ternyata di dalam ransel saya itu ternyata komoditi ya gitu ya, barang dagangan. Tapi itu saya lakukan. Ya. Kenapa? Ya ada aspek lain ya. Saya ngetes aja. Saya ngetes apa saya merasakan apa yang selama ini dicitrakan orang. Iya, ada itu. Termasuk dari konsumennya. Kan dipanggilnya emang. Jadi dipanggil emang kan? Gitu. Ya. Tukang dagang kan, tukang sayur kan kita panggil emang ya, hari ini juga kan masih tetap kita panggil emang ya gitu. Jadi emang itu tidak hanya
digunakan untuk paman di daerah Sunda, tapi juga digunakan untuk tukang, ya, untuk tukang. Dan tukang itu ya profesinya, ya profesi kalau dilihat dari aspek feodalisme, ya tidak terlalu terhormat, ya. Karena orang Sunda itu kalau terhormat bukan ujang, ya, bukan Encep, Aden, nah itu ya, itu panggilan-panggilan terhormat feodalistik Sunda. Tapi kalau sudah Emang, Ujang, nah itu sudah beda itu, ya. Meskipun kemudian ada yang menggunakan nama Ujang di daerah Sunda, jadi Ujang menjadi nama gitu. Ya, dan ya kalau mau diteliti lebih jauh, ada aspek etnografi tertentu, ya. Nah, itu yang kemudian, jadi gini, apa yang bisa kita pelajari dari dari apa yang dilakukan oleh para entrepreneur sukses itu, ya itu tadi, ya, mengabaikan perasaan malu, menekan perasaan malu, ya, ketika kita jualan itu. Emang ada perasaan malu, Pak Anton, dulu? Ada, terasa oleh saya itu. Ya, tapi kita coba aja, kita coba lakukan itu karena apa? Karena ya mata di nafsun, maza taksi ada, itu ya. Tuh. Kemarin saya ngajar portofolio, investasi portofolio. Ternyata ayat yang muncul itu ayat itu. Ya, ma tadri nafsu maza taksi ada. Kemudian lanjutannya apa? Wa ma tadri nafsun bi ai ardin tamut. Ya, itu ya. Jadi bi ai ardin tamutnya itu lanjutan ayatnya, ya. Tatmimul ayatnya. Tapi ma tadri nafsun maza taksi ada itu yang kemudian dipilih oleh para penulis buku portofolio investasi dan portofolio Islam atau portofolio syariah menjadi ayat atau menjadi dasar masyru'iyatul istismar. Istismar itu kan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris menjadi investment, ke dalam bahasa Indonesia menjadi investasi. Karena kita esok hari itu nggak tahu, maka kita harus investasi. Karena esok hari kita tidak tahu, maka kita perlu berusaha, ya, dengan segala resikonya. Investasi resikonya rugi, berusaha resikonya, ya, kalau lagi belajar sementara saudara mungkin malu, ya. Nah, untungnya saudara sekarang masuk generasi milenial, sehingga menjadi pengusaha kan sekarang udah nggak zamannya lagi tuh, ya, meskipun masih ada ngemper itu masih ada, sekarang itu ngemper itu masih ada. Sekarang masuk startup, ya, jadi semua digital, serba digital. Keren tuh, ya. Kalau digital kan keren gitu. Berarti ada variabel lain atau ada unsur lain yang yang menunjukkan bahwa pelakunya bukan illiterate people, ya, tetapi menjadi literated people. Nah, ini, ya. Jadi ini istilah. Jadi dari illiterated ke literated people, ya. People. Itu. Jadi ini menunjukkan bahwa pelaku berpendidikan. Dan dulu zaman feodal itu orang-orang yang kemudian menjadi raden itu, ya, menjadi ningrat gitu, menjadi pegawai negeri pada masa Belanda itu adalah orang-orang yang sekolah, ya, HIS, Mulo, ya, Sahkam dan AMS itu. Saya lupa AMS singkatannya, ya. Itu. Nah, itu seperti itu. Nah, dan memang dialami oleh masyarakat kita itu, ya, oleh mungkin saudara kakek, ya, masuk ke generasi kakek saudara. Andai sekarang saudara masih memiliki kakek nenek masih hidup, ya, boleh bertanya lah. Tolong ceritakan itu zaman mungkin masih ada yang zaman penjajahan, ya. Itu kalau nggak ada boleh minta cerita ke cerita uyut, ya, buyut kita itu, ya, itu seperti itu, ya. Jadi naik kereta api itu ada. Jadi kayak masa apartheid Afrika Selatan, ya, di kita pernah. Ya, paling tidak saya tahu dari cerita leluhur, ya. Itu. Nah,
Dan itu terwariskan, sehingga paling tidak zaman saya sampai dengan zaman 20 tahun di bawah saya, orang masih memandang bahwa bekerja itu adalah itu tadi, pergi pagi, pakai pakaian rapi, ya, bahkan berharap perginya sudah pakai jas dan dasi. Kenapa? Karena itu menunjukkan strata pekerja, ya, kerah putih, ya, istilah kerah putih itu ya, istilah kerah putih itu kan biasanya jasnya warna hitam, kemejanya warna kerah putih ya, kerah cerah itu, dan pakai dasi. Nah, ada yang pakai kemeja, pakai dasi tapi nggak pakai jas. Ada yang pakai kemeja tapi tidak pakai dasi. Nah, ya, ada yang kerah biru. Ya, ada yang kerah biru. Nah, pekerja kerah biru itu adalah klerik disebutnya. Jadi pesuruh, ya, pesuruh. Itu seperti itu. Dan itu menentukan, itu ditentukan oleh tingkat pendidikan. Ditentukan oleh tingkat pendidikan. Oleh karena itu, saudara, dalam skala makro, kemajuan ekonomi sebuah negara itu penentunya IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Hubungannya dengan entrepreneurship itu ada di taraf hidup yang layak. Itu. Jadi kan IPM itu 3 ya. Taraf hidup yang layak, akses terhadap pendidikan, kemudian akses terhadap kesehatan. Itu IPM itu ya. Jadi orang bisa layak hidup ketika pendidikannya memadai, dan karena pendidikannya maka dia bisa mengurus dirinya sehingga kesehatannya baik. Karena kesehatan baik itulah orang kemudian bisa bekerja yang menghasilkan tingkat hidup yang lebih baik. Gitu. Jadi kalau mau nggak ada ini ya, nggak ada segitiga. Nah, gini aja lah ya. Ini taraf hidup, kemudian ini pendidikan, kemudian di sini kesehatan. Nah, ya. Sinilah. Oke. Jadi ini dan ini bisa lagi-lagi bisa interchangeable penyebutannya. Tidak harus selalu taraf hidup dulu. Bisa pendidikan dulu, bisa kesehatan dulu, tergantung kondisi objektif yang ada di masyarakat, di sebuah negara atau di satu wilayah tertentu. Nah, saudara, ini laporan Schumpeter. Jadi Schumpeter itu adalah seorang ekonom yang karya-karyanya ditulis berdasarkan temuannya di lapangan, terutama terkait dengan entrepreneurship ini. Ternyata temuan Schumpeter, jadi misalkan begini, kalau kita menggunakan temuan Schumpeter, saudara di sini ada 25 orang nih ya, partisipan 25 orang. Kemudian kita gunakan Schumpeter, kata Schumpeter, paling banyak itu 4%. Itu. Jadi kalau 25 orang, 4%-nya berapa? Dari kelas ini. Ya? Berapa? 25 orang. Dari 25 kali 4 berapa sih? 1 orang. Itu ya. Jadi kalau temuan Schumpeter, ya 1 orang dari 25 orang ini yang bakal sukses menjadi wirausahawan. Ya saya berharap, jadi gini, Schumpeter dulu melakukan penelitian itu kan tahun 50-an ya, itu kan zaman dulu lah ya. Zaman teknologi komunikasi aja, ya telepon sudah ditemukan ya, tapi kan ya seperti itu, masih engkol ya, gitu. Sekarang kan sudah beda, konteksnya beda. Jadi kita tidak fair ketika memproyeksikan apa yang dikemukakan oleh Schumpeter kepada saudara yang sudah masuk milenial itu ya.
sudah masuk milenial, generasi digital. Saya kan generasi Y ya, saya generasi Y sehingga medsosnya itu Facebook ya. Nah, kemudian setelah saya itu yang 10-20 tahun di bawah saya itu pindah ke Instagram ya. Sorry, ke Twitter dulu, dari Facebook ke Twitter, dari Twitter ke Instagram. Nah, masuk ke saudara sekarang sudah TikTok ya. Sudah TikTok, sudah apa meskipun apa? Saya nggak tahu ada yang Facebooker nggak di sini. Ya, gitu. Kalau ada ya berarti Anda masuk masuk ketarik ke generasi Y ya, ke generasi zaman saya itu. Dari itu apa? Nah, jadi saudara itu semua menunjukkan ya kalau kita menggunakan ulumul hadis kan itu jadi ada identitas tobako itu, identitas tobako. Nah, karena saya dosen dan dosen itu harus berkomunikasi dengan mahasiswanya, jangan-jangan suatu saat nanti saya harus punya akun TikTok tuh. Gitu ya. Itu. Tapi nggak usah pakai joget-joget ya. Gitu. Nggak usah pakai joget-joget lah. Nah, kenapa itu harus dilakukan? Apalagi kalau kemudian saya masuk dari teori entrepreneurship ini, ya karena agar kita bisa berkomunikasi. Ya. Jadi media itu, ya tools itu menjadi jembatan antar generasi. Ya. Saya nggak mungkin maksa saudara punya akun Facebook. Yang harus mengalah, ya kami ini para dosen ini, ketika mahasiswanya TikToker, ya terpaksa. Anda memilih media itu menjadi jembatan komunikasi. Nah, ada jembatan komunikasi lain apa? Ini Zoom, Google Meet dan lain sebagainya ya. Itu WA Group, ya, itu yang apa? Yang kemudian bisa menjembatani antar generasi itu. Nah, itu semua bisa menjadi trigger bagi munculnya wirausahawan baru tanpa harus terpaku secara ketat dengan apa yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, karena mereka melakukan penelitian berdasarkan ruang dan waktu mereka, ya. Jadi selalu ada konteksnya. Nah, untungnya karena kita belajar hadis, kita belajar kontekstualisasi, kita belajar asbabul wurud, kita belajar hermeneutika, ya untungnya kita di situ ya, sehingga kita bisa memahami fenomena apapun yang ada di hadapan kita itu. Itu, oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua ini leader, manager atau entrepreneur itu was made. Jadi sekalipun tidak memiliki bakat, leader bisa lahir, manajer bisa muncul, entrepreneur bisa jadi. Caranya gimana? Made, dibuat, di training, sekolah, gitu ya. Itu yang ini teori kedua. Teori pertama leader was born. Teori kedua leader was made. Leader, manager, entrepreneur atau apapun ya. Jadi was born, was made. Nah, teori yang ketiga itu di hybrid. Dia sudah punya bakat, dia ngambil magister manajemen bidang entrepreneur. Kan gitu ya. Dia ngambil S2 bidang entrepreneur. Bidang entrepreneurship. Sekarang banyak tuh prodi-prodi S2 entrepreneurship ya. Di ITB juga ada. Tuh. Di ITB ada, terus di banyak lah. Di kita aja yang belum, di UIN itu baru ada ekonomi Islam. Ya. Konsentrasi manajemen. Baru ada itu ya. Gitu. Di situ saya ngajar marketing. Ya, materinya diantaranya juga ya kayak beginilah ya. Kayak begini. Gitu, itu seperti itu. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita menggunakan yang pertama ini nih, sorry. Nah, ini. Kalau kita menggunakan yang pertama ini, ke sini ya, maka tertutup kemungkinan bagi orang yang tidak memiliki bakat. Tapi jangan kecil hati karena ada yang kedua. Ya. Nah, yang hebat yang ketiga.
Tetapi karena ada teori yang kedua ini, ya, karena ada teori yang kedua ini, yang was made itu ya selama syarat dan ketentuannya terpenuhi bisa sehebat yang ketiga. Ya, bisa sehebat yang ketiga. Bisa sama hebatnya dengan yang ketiga. Ya, jadi ini relatif lah ya, relatif kan ilmu sosial apalagi humaniora gitu kan nggak ada yang pasti ya, di sosial humaniora itu nggak ada yang pasti ya, sehingga tidak terlalu pas juga melakukan kuantifikasi perbandingannya itu ya, tidak terlalu pas seperti itu. Oke, jadi nah med ini urusannya ke sini nih ya. Ini ya. Jadi kalau tidak sekolah, tidak kursus, tidak ngikuti pelatihan, adanya di sini. Tapi kalau sekolah, kursus, pelatihan, ikut seminar, trial and error, mencoba dan seterusnya itu ya, coba gagal, coba lagi gagal, coba lagi, itu kita berada di sini. Jadi kesuksesan itu ada di tangan kita. Prof. Ahmad Tafsir, guru saya, guru kita semua, ya kan baru kemarin pensiunnya dari kampus kita itu, membuat pernyataan begini, dan ini pernyataan Prof. Ahmad Tafsir itu disampaikan ketika saya kuliah ta'aruf. Jadi ketika saya baru masuk IAIN, dulu kan IAIN ya, tahun 86, sudah belum lahir, menyatakan begini, ada dua sistem teologi yang ketika dinyatakan dalam satu frasa itu memiliki konsekuensi tersendiri. Yang pertama, banyak anak, banyak rezeki. Nah, ini dari Prof. Ahmad Tafsir ya, saya tulis saja lah. Banyak anak, banyak rezeki. Yang kedua, banyak anak membutuhkan banyak rezeki. Jadi ini apa? Ini bagaimana kita memahami ini? Ini tergantung sistem teologi yang kita anut. Ya, gitu. Yang kalimat pertama itu sistem teologi A. Kalimat kedua sistem teologi B. Jadi saya nggak usah jelasin lagi sistem teologi ya, sama saudara yang kuliah di Usuluddin itu, ya silakan dipahami lah. Tuh. Gitu. Ya. Nah, oke. Jadi sebelum saya buka pertanyaan, saya ingin masuk dulu ke ini ya. Jadi saudara, ini buku daftar isinya dijadikan RPS. Saya tetap bikin RPS ya, tapi saya bikin laporannya ke dekanat aja ya, ke fakultas dan ke dikti. Ya, jadi perkuliahan kita ini kan nanti INOS-nya itu direkap dan seterusnya itu dilaporkan ke dikti. Oke, ini yang kedua, ini ya, ini yang berbahasa Indonesia. Ini saya kirim karena saya peroleh juga secara gratis. Jadi kalau saya peroleh secara gratis ya saya wajib kirim. Yang pertama itu juga sama. Yang ketiga ini, ya, ini silakan saudara baca. Yang angka-angkanya nggak usah saudara baca karena ini kan analisisnya kuantitatif ya, pakai statistika. Nah, saudara baca mulai dari sinilah. Nah, ini ya abstraknya bolehlah saudara baca, kemudian latar belakangnya boleh saudara baca. Ini ya. Ini lagi-lagi ya, di awal saya sudah mengatakan needs dan want, penentunya itu. Jadi entrepreneur adalah orang yang mengambil peluang dari needs dan want manusia, kita. Gitu. Jadi atau nggak jadi entrepreneur kita ini, kita tetap tiap pagi kita butuh makan. Tiap hari kita butuh makan. Setiap orang tiap pagi butuh sarapan. Itu needs ya. Want-nya
Si A nasi goreng, si B roti bakar, si C cukup kopi, si D cukup teh manis, si E air putih tapi sama singkong rebus, misalkan begitu. Itu tergantung preferensi. Dan pada saat kebutuhan itu dikuantifikasi, ya, dinominalkan maksud saya, ada harganya. Dan lagi-lagi kita kembali ke pernyataan Ibnu Hajar al-Asqalani, inna hajatal insan tata'allaqu bima fi yadi sahibi. Pada saat itulah terbuka peluang siapapun untuk menjadi entrepreneur. Tata'allaqu bima fi yadi sahibi itu adalah teorem Ibnu Hajar, keren sekali Ibnu Hajar itu ya. Ya, belajar itu hadis ya. Gitu. Tapi kan ungkapannya luar biasa itu. Ungkapannya luar biasa. Bisa menghantarkan siapapun untuk menjadi entrepreneur. Paling tidak itu yang bisa saya pahami dari pernyataan Ibnu Hajar. Oke. Nah, saya loncat dulu ke kesimpulan. Nah, ini kan yang ininya ini bukan nggak boleh, silakan aja kalau Anda paham ya. Nah, tapi ya yang ini ya, ini kan pakai rumus-rumus nih. Ya. Itu silakanlah. Ada Pearson correlation, ada apa ini reliability statistik itu, ini ya angka-angkanya itu tidak untuk bukan sebagai keahlian saudara, tanpa harus dilarang kalau saudara ingin memahaminya. Kita lihat nih kesimpulannya, coba lihat. Nah, karakteristik pengguna pasta gigi yang terpilih sebagai responden, ya, 51 orang adalah perempuan. Oke, nah ini berarti berdasarkan gender ya. Jadi subsegmentasi demografis. Ya, pendidikan terakhir, terus terkait kritik dan saran terhadap pasta gigi Siwak F, karena ini kan dibenchmark dengan Pepsodent. Pepsodent, Close Up, Ciptaden ya. Pasta gigi Siwak F Herbal memberikan rekomendasi agar pasta gigi Siwak lebih dikenalkan ke konsumen melalui iklan. Tuh. Ini yang tadi positioningnya, gitu ya. Ini temuan penelitian ya. Jadi bukan persoalan benar salah, ya. Ini temuan penelitian berdasarkan responden yang ada. Saudara boleh setuju, boleh tidak. Tapi ketika saudara tidak setuju, saudara harus bikin penelitian berikutnya, ya, tanpa menggiring kesimpulannya. Nanti kalau kesimpulannya ternyata sama juga dengan ini, ya sudah. Berarti ini menjadi ini tambah kuat. Temuan ini tambah kuat. Karena bukan persoalan benar salah, ya, penelitian itu persoalannya adalah ya benar salah ada dalam proses lah, kita nggak bicara proses ya. Bahwa temuan adalah temuan, bahwa temuan adalah fakta. So, satu. Adapun pasta gigi Siwakin yang kedua masih lemah di 10 atribut tersebut. Nah, atributnya apa ini nih? Ya, ragam, kemudian kekuatan ya. Membersihkan noda gigi, mencegah gigi berlubang, dan seterusnya. Ini ada close up dan seterusnya ini ya. Kemudian harga, mudah didapat, merek, iklan. Harus lebih meningkatkan hal-hal tersebut, terutama pada atribut harga, mudah didapat, merek, dan iklan. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi yang pertama fokus di iklan, yang kedua ini harga, mudah didapat, merek. Oke, itu. Nah, apa yang diinginkan konsumen ini ya, aman, tidak mengandung zat berbahaya. Urutan kedua adalah khasiat. Aman, khasiat. Kemudian iklan. Kemudian ini dampak, pengharum nafas. Ya, nggak disebutkan konsumennya penghobi jengkol dan pete, gitu. Enggak disebutkan ya. Ya, merek terkenal. Nah, baru kemudian halal. Loh, coba. Halal ini posisi keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi preferensi emosional market. Ya, emosional market itu preferensi berdasarkan keyakinan ya. Ini ketujuh malah. Kemasan, harga terjangkau. Nah, harga bahkan paling
masuk di kelompok yang berikutnya. Bukan yang utama harga itu. Jadi harga bukan yang utama untuk pasta gigi ya. Gitu. Jadi inilah penelitian. Inilah hasil penelitian. Nah, sarannya keamanan, khasiat. Oke, ya, keamanan, khasiat. Terus harga, iklan, brand. Ini. Ya, ini. Ya, karena ini bukan PTKI ya. Jadi mungkin pembimbing juga tidak terlalu menekankan pada, meskipun di sini muncul halal ini, ya. Yaitu tadi ya, lagi-lagi ini urusan subsegmentasi pasar. Halal itu sudah terkemot oleh subsegmentasi demografis. Gitu, ya. Sementara saya tetap menunggu siapa di antara saudara-saudara yang akan presentasi, andai sudah ada yang memiliki kegiatan entrepreneurship-nya, dalam pengertian saudara punya keahlian, dan dari keahlian saudara, saudara memperoleh pendapatan atau memperoleh penghasilan. Saya tetap menunggu ya. Jadi selama 1 minggu ini ke depan, saya tetap menunggu itu. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Halo. Yang Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan, Fauzan. Mohon itunya kameranya muncul deh, biar saya bisa lihat wajah. Jangan, kalau belum mandi jangan bilang belum mandi ya. Nggak ada yang tahu tuh. Nyantai aja. Silakan, Fauzan. Iya Pak, mau nanya, kan katanya kekuatan brand itu susah untuk dikalahkan Pak ya? Nah, kira-kira Bentar. Jadi mohon narasi dibuat begini. Berdasarkan laporan penelitian, kekuatan brand itu menempati posisi yang strategis. Saya lebih suka membuat narasinya begitu. Jangan sampai kemudian membuat narasi seolah-olah itu mutlak kebenarannya gitu ya. Ya, gitu. Sebentar, Fauzan tetap aja nggak kelihatan wajahnya, cuman kepalanya aja yang kelihatan tuh. Gitulah, biar saya bisa lihat wajahnya nih. Ya, kapan-kapan kopi darat kan gitu ya. So, ya lanjutkan Fauzan, silakan. Apa masalahnya apa? Nah, kira-kira untuk menumbuhkan kekuatan brand itu rata-rata berapa tahun Pak? Terus kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk membuat kekuatan brand itu Pak? Oke. Oke. Sekarang saya ingin saya balik bertanya dulu deh ke Fauzan ya. Ini case-nya di mana? Di startup atau di yang sudah jalan? Ya, maksudnya gimana Pak maksudnya? Kayak Gini. Andai, karena ini mata kuliahnya entrepreneurship ya, andai kita mau bisnis baru, gitu. Saya lebih menyarankan, jadi gini, ada teori untuk membuat brand. Apa? Eye catching. Itu ya, gitu. Eye catching ya, diantaranya nggak cuma itu, diantaranya eye catching. Pemilihan logo, pemilihan huruf dalam logo, ya, dan seterusnya. Jadi kekuatan brand itu penentunya adalah positioning tadi. Bagaimana produk kita terhujam ke benak. Ya. Jadi saudara dulu itu pernah ada ketika Suzuki, tahu ya merek Suzuki ya. Suzuki itu anjlok penjualannya dan kemudian tiba-tiba rebound, naik kembali. Itu dulu belum ada jalan tol. Karena belum ada jalan tol maka dipastikan saudara belum lahir tuh. Itu dari Bandung ke Jakarta. Itu di sepanjang jalan itu hanya logo dan tulisan Suzuki. Ya. Itu kekuatan brand itu ya. Jadi berapa lama juga
kita nggak bisa memastikan berapa lama itu, tergantung juga variabel-variabel lain yang digunakan oleh perusahaan itu ya. Tuh. Jadi yang penting bukan persoalan lama atau tidaknya, tapi lihatlah dari apa yang dilakukan intens. Makanya dibawa ke wilayah akademik itu agar bisa dipelajari, Kalau lihat kasus dari Siwak ke Pepsodent, itu kan udah berapa tahun tuh Siwak, tetap aja nggak bisa nyalip, kan gitu. Aduh, azan. Oke, lantas apa yang harus dilakukan? Nah, ada sebetulnya yang harus dilakukan kalau kita ingin apa? Bukan jalan pintas istilahnya ya. Jadi dalam strategi pemasaran itu ada satu strategi kemitraan namanya. Juallah perusahaan kita ke perusahaan raksasa itu. Kalau kita sudah jadi perusahaan ya, gitu. Jangan kemudian nekat. Pokoknya Pak Anton semangat 45, mari kita bertarung dengan raksasa gitu. Ini kan Siwak itu kan ada hadisnya. Asiwa kusun nanti ya, pasti ditolong Tuhan, nggak begitu berpikirnya ya. Jadi entrepreneur itu bukan modal nekat, tapi justru harus kuat di perhitungan ya. Jadi kita harus memperhitungkan gitu. Kenapa strategi kemitraannya? Saya nggak tahu ya, apakah sekarang Pepsodent yang ada siwaknya itu berhubungan dengan miswak atau tidak. Sekarang ada Pepsodent, item Pepsodent, siwak. Dalamnya itu ada siwaknya. Ada itu. Nah, itu memang harus diteliti lebih lanjut ya. Jadi strateginya adalah seperti itu. Jadi kita ikut besar dengan perusahaan yang sudah besar. Gitu. Itu ya jawaban apa? Jawaban sementara, jawaban yang mungkin juga tidak terlalu memuaskan ya. Gitu. Paling tidak dari apa? Dari sumber-sumber yang saya baca, caranya adalah begitu. Bagaimana bersaing dengan raksasa? Caranya adalah kita masuk ke rumah raksasa itu. Kayak Nabi Musa ke Firaun. Gitu ya, masuklah ke situ kan gitu. Jadi kan Firaun kalah tuh. Gitu. Tapi saudara, yang harus diperhatikan betul. Dalam marketing itu tidak pernah disarankan, bahkan kalau mau lebih tegas, haram membunuh pesaing. Karena dalam sudut pandang marketing, semua poin, semua unsur yang terlibat dalam dunia pemasaran itu adalah mitra. Bahkan sekalipun dengan pesaing. Ya. Jadi semua stakeholder, anggap saja stakeholder ya. Nah, pesaing juga kan boleh jadi nanti masuk ke stakeholder ya. Itu adalah mitra. Jadi bagaimana kita bermitra dengan pesaing. Ya. Kalau misalkan kita berada di industri manufaktur, berarti kan butuh bahan baku tuh. Ketika kita butuh bahan baku dan pada saat inventory kita, cadangan kita habis, kita boleh telepon pesaing tuh, minta kirim bahan baku. Dan ketika kita berada di pesaing itu, kita nggak boleh nolak. Sebab boleh jadi di kemudian hari kondisi kekurangan pasokan bahan baku terjadi di perusahaan kita. Akhirnya kita telepon balik pesaing kita. Itu fatwa Dewa Marketing ya. Fatwa Dewa Marketing yang saya baca, yang saya pelajari di buku-bukunya. Ya, makanya ada sub pembahasan berkolaborasi dengan pesaing. Ya. Karena mungkin nantilah di pertemuan berikutnya ya saya akan tampilkan. Karena tujuan marketing itu adalah mensejahterakan masyarakat. Ya, bukan membunuh pesaing. Kalau kita mau bunuh pesaing kan berarti ada sub masyarakat di sebelah tetangga misalkan demikian ya. Itu yang terganggu kesejahteraannya. Ya. Jadi itu insya Allah lah minggu depan ya, insya Allah minggu depan kita akan
tampilkan slide-nya. Saya lupa nyimpen foldernya itu. Kemarin saya tampilkan di kelas muamalah ya, itunya apa slide-nya. Cuman karena ini ganti PC ya, saya lupa nyimpen itu ya folder slide. Gitu ya. Jadi berapa lama kita tidak bisa menentukan apa yang harus dilakukan. Yang paling mungkin dilakukan adalah berkolaborasi dengan pesaing. Makanya dari situ muncul istilah atau konsep franchise waralaba, ya kan? Itu, ya muncul waralaba. Kita apa? Kan kita sering dengar lah ya, banyak anjuran. Mohon maaf nih ya, saya nyebut merek. Jangan beli dari apa itu? Indomaret, Alfamart, belilah dari warung-warung. Karena apa? Karena kita ingin menolong para pengusaha kecil itu, para pemilik warung itu. Apalagi ada sentimen sara ya, aduh itu. Mohon tidak begitulah ya. Siapapun yang mau belajar entrepreneurship itu. Ya. Di Indomaret kita beli apa? Beli Pepsodent. Di warung beli Pepsodent juga ya, kan sama aja. Kan gitu. Ya. Gitu. Ada lagi. Jangan beli produk impor. Stop impor. Gunakanlah produksi dalam negeri. Nanti dulu. Kita nyetok impor 1 triliun rupiah, berarti ekspor kita terhenti 1 triliun. Hati-hati tuh. Ya. Iya, karena ekspor impor itu balance of payment. Neraca perdagangan antar negara itu balance of payment teorinya. Dalam jangka pendek yang terganggu apa? Foreign currency. Nilai tukar mata uang kita. Itu yang terganggu. Jadi itu yang apa ya? Yang terjadi. Itu yang terjadi seperti itu dan ya itulah. Jadi sudut pandang bisa kita munculkan secara komprehensif untuk memahami fenomena kehidupan. Nah, dalam hal ini kehidupan terkait dengan entrepreneurship. Oke, silakan. Masih ada? Cukup. Makasih ya, Fauzan pertanyaannya. Ya. Yang lain? Kalau cukup, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq, nasum minallah wa tum qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.